Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita berjumpa lagi dengan Bapak pada hari ini. Dan pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang terakhir untuk Bapak untuk membahas tentang komunikasi sosial dalam pengembangan masyarakat. Jadi 3 minggu yang lalu, ya, sudah minggu ke-9, ke-10, dan ke-11 kita sudah membahas tentang pengorganisasian keluarga komunitas, kemudian juga organisasi pengelolaan dan pekerja pengembangan masyarakat. Kemudian kita juga sudah membahas peran dari seorang pekerja pengembangan masyarakat, dan hari ini kita akan membahas komunikasi sosial dalam pengembangan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa di dalam kehidupan manusia ini tidak terlepas dari proses komunikasi. Ada 2 teori besar sebetulnya dalam memahami komunikasi ini. Teori yang lama mengartikan komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari seorang sumber komunikasi kepada penerima komunikasi melalui media atau saluran komunikasi. Jadi di situ hanya bersifat penyampaian pesan dari sumber komunikasi ke penerima komunikasi. Teori komunikasi yang berkembang kemudian mengartikan bahwa komunikasi adalah proses pemahaman bersama terhadap pesan yang disampaikan atau yang ada. Jadi Anda dan saya bisa saja bercakap-cakap, tapi belum tentu kita memahami apa yang dipercakapkan. Jadi walaupun kelihatannya berkomunikasi, sebetulnya itu belum terjadi komunikasi. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka dalam proses pengembangan masyarakat sangat penting dipahami bagaimana proses komunikasi sebaiknya dilakukan. Latar belakang kita sebagai pekerja pengembangan masyarakat dan karakteristik masyarakat yang akan kita kembangkan tentu berbeda, baik kemampuan dalam komunikasi maupun hal-hal lainnya. Contohnya juga berkaitan dengan latar belakang budaya antara si pekerja pengembangan masyarakat dan masyarakat yang akan dikembangkannya itu. Baik, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan komunikasi sosial dalam mengembangkan masyarakat. Baik, selamat siang anak-anakku semua. Kita berjumpa lagi dalam kuliah yang ke-11 nih ya. Kita akan mengembangkan materi atau membicarakan materi tentang komunikasi sosial dalam pengembangan masyarakat. Mahasiswa-mahasiswaku, bagaimanapun proses komunikasi ini sangat penting di dalam kehidupan manusia. Begitu juga di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Ternyata di dalam kehidupan kita, proses komunikasi ini sangat besar peranannya. Hampir di atas 70% ya di dalam hidup kita sehari-hari ini dikuasai atau didominasi oleh komunikasi yang kita lakukan. Beberapa saat yang lalu sudah Bapak kemukakan tentang komunikasi ini. Jadi komunikasi ini bukan hanya proses menyampaikan satu pesan dari satu pihak ke pihak lain. Ya, kalau dahulu pengertiannya masih seperti itu. Sekarang juga ada yang masih mengertikan seperti itu. Misalnya Bapak bicara dalam bahasa Tagalog, misalnya Filipina. Di Lampung di sini Bapak bicara, Anda juga memperhatikan, mungkin Anda juga bicara sendiri dengan bahasa Indonesia. Misalnya Bapak orang Filipina nih. Maka kelihatannya iya berkomunikasi, tapi sebetulnya belum ada komunikasi. Karena apa? Apa yang Bapak bicarakan belum tentu dipahami oleh mahasiswa. Kemudian yang mahasiswa juga bicarakan belum tentu dipahami oleh Bapak. Misalnya Bapak ini orang Filipina yang punya latar belakang bahasa Tagalog. Oleh karena itu masalah komunikasi ini perlu diperhatikan oleh seseorang yang berkecimpung dalam dunia pengembangan masyarakat. Istilah komunikasi sosial ini ya dicetuskan dan diperkenalkan oleh Preparatory Commission on Communication pada tahun 1962. Jadi sudah lama juga ya, sudah cukup lama. Mulanya dengan kata instrumen, sebagaimana dalam kata instrumen komunikasi sosial. Kemudian diperluas menjadi komunikasi sosial. Nah,
pada tahun 1980 Raymond Bennigsen ini dari 163 lembaga pelatihan komunikasi di Amerika Latin, 65 diantaranya mengadopsi istilah komunikasi sosial ini dalam rancangan departemennya. Kemudian pada tahun 1970, Nixon mendapatkan hanya 3 institusi yang mengadopsi istilah komunikasi sosial. Dan bahkan tahun 62 tidak ada satupun departemen komunikasi sosial di universitas-universitas di Amerika Latin. Nah, kalau lihat dari konsepnya, maka pengertian konsep komunikasi sosial ini ya didirikan ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan sinema, radio, TV, dan pers harian. Hal ini sekali lagi terkait dengan media komunikasi yang digunakan seperti pers, radio, film, dan TV ya. Jadi dulu konsep komunikasi sosial itu lebih banyak ditekankan berkaitan dengan media komunikasi yang bisa menyangkut banyak orang. Nah, kemudian si penulis Italia ini, si Braga, dalam bukunya La Communication Social, menyebutkan studi komunikasi sosial sebagai studi tentang proses komunikasi di dalam masyarakat. Ya. Jadi komunikasi sosial, sosialnya itu masyarakat, komunikasi ya tentunya berbicara dengan bagaimana proses komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat yang bersangkutan. Komunikasi sosial dapat didefinisikan sebagai hubungan komunikatif antara anggota sistem sosial, kemudian juga alat-alat yang digunakan, juga menyangkut struktur dan prosesnya. Jadi, komunikasi sosial tidak dapat dibatasi sebagai batas media massa saja, tetapi harus dipandang dalam konteks yang lebih luas, ya, berkaitan bagaimana dengan sistem sosialnya, lalu juga struktur dan prosesnya. Instrumen, menurut si Baraglia, instrumen komunikasi memenuhi 3 kondisi, yaitu instrumen harus dari teknologi yang dikenali, harus memiliki kemampuan yang kuat untuk berkomunikasi, dan tidak impersonal, tetapi bersifat sosial. Komunikasi sosial dalam arti sempit berarti media massa, dan yang sebenarnya ditujukan untuk istilah instrumen komunikasi sosial. Sehingga adanya konsep linear lama dari konsep komunikasi, ya, yaitu yang tadi saya utarakan, dari sebuah sumber komunikasi menyampaikan pesan kepada penerima komunikasi melalui saluran tertentu. Kalau hanya seperti itu saja sebetulnya belum bisa dijamin ada proses komunikasi yang berlangsung, karena belum tentu si penerima informasi itu paham apa yang disampaikan oleh sumber komunikasi. Jadi komunikasi dalam pemahaman linear ini terutama hanya merupakan sebuah transmisi pesan dari satu titik ke titik lainnya, dan komunikatorlah dengan instrumen dan kemampuannya dapat menjangkau khalayak yang luas dan membuat mereka berpengalaman, percaya, dan melakukan apa yang diinginkan oleh si komunikator. Tapi ingat bahwa dalam proses komunikasi ini tidak mudah, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor latar belakang si sumber komunikasi maupun penerima komunikasi, juga faktor-faktor yang berhubungan dengan saluran komunikasi dan pesan itu sendiri. Bagaimana sebuah pesan dibentuk, disajikan, itu berhubungan juga dengan media yang akan digunakan. Sebagai contoh, pada saat ini sering kuliah dengan menggunakan media daring, menggunakan laptop dan sebagainya. Tentu ini berkaitan juga dengan sasarannya siapa. Kalau penggunaan laptop seperti ini dengan menggunakan daring ini, kita mengembangkan masyarakat petani, ya di mana sinyalnya ada nggak di masyarakat itu? Lalu apakah menarik dengan cara seperti ini? Apakah tidak membosankan? Karena apa? Dengan melalui misalnya mengembangkan masyarakat melalui cara seperti ini, interaksi antara sumber komunikasi dan penerima komunikasi, dalam hal ini masyarakatnya,
ini jadi terpisah ya. Tidak ada interaksi batin dibandingkan kalau si pekerja pengembangan masyarakat itu berinteraksi langsung dengan masyarakat yang bersangkutan. Jadi komunikasi sosial sebagai dimensi yang luas dan dalam ya, dari hubungan antar manusia ke dalam saling keterhubungan secara individual dan kolektif. Namanya juga komunikasi sosial. Jadi kita tidak hanya berbicara komunikasi secara individu, tetapi juga bagaimana komunikasi itu berlangsung di dalam lingkungan masyarakat yang akan kita kembangkan. Nah, kaitannya dengan elemen komunikasi sosial ini, maka dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, bahwa jumlah orang yang berkomunikasinya itu lebih atau sama dengan minimal 3 orang. Sebetulnya kalau secara konsep sosiologi, kalau disebut sosial ya 2 orang aja sudah bisa disebut sebagai masyarakat. Itu masyarakat daya dik namanya. Jadi masyarakat yang hanya 2 orang itu udah bisa disebut sebagai masyarakat. Tapi kaitannya dengan komunikasi sosial ini disyaratkan ya minimal 3 orang lah. Orang-orang yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Kemudian yang kedua elemennya itu bahwa apa yang terjadi dalam proses komunikasi sosial ini menyangkut aspek publik ya. Harus berkaitan dengan publik baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian ketiga menyangkut aspek kepentingan. Setidaknya memiliki kepentingan terhadap seorang anggota komunitas dan kehidupannya. Dan keempat, aspek peralatan yang digunakan. Alat ini harus berasal dari budaya kelompok tersebut seperti alat komunikasi tradisional. Contoh, ada peribahasa, pidato, cerita, teka-teki, dan sebagainya. Kalau kita lihat di dalam masyarakat Jawa, di sana ada media-media tradisional yang digunakan untuk memberitahu masyarakat sekitarnya akan kejadian sesuatu. Ya, misalnya ada kentongan. Kalau sekarang mungkin karena masyarakat lebih maju, sudah menggunakan alat media elektronik, misalnya dengan menggunakan sirine dan seterusnya. Zaman dulu belum ada itu. Jadi kentongan itu macam-macam fungsinya dan macam-macam juga artinya. Di masyarakat tertentu, kentongan itu kalau bunyinya beda-beda juga menandakan beda-beda yang disampaikan maksudnya. Kalau kentongannya ditabuh, misalnya kencang banget dan bertalu-talu, bisa saja itu sebagai tanda bahwa sedang ada pencuri misalnya. Jadi anggota masyarakat harus paham juga kode-kode bunyi kentongan itu. Kalau bunyinya A, oh ini berarti sedang ada pencurian. Kalau bunyinya dengan kode yang lain, oh ini sedang ada kebakaran. Kalau ada yang lain lagi kodenya, berarti ada perampokan dan seterusnya. Maka zaman Bapak dulu waktu kecil di desa-desa itu sering menjumpai kentongan-kentongan digantungkan di depan halaman rumahnya. Itu sebagai alat juga tuh untuk berkomunikasi antara seseorang dengan orang lainnya di tengah-tengah masyarakatnya. Biasanya itu sangat berperan kalau malam ya. Tapi saat ini sudah sangat jarang Bapak lihat di pedesaan, tapi masih ada juga di Lampung. Bapak lihat ke Tanggamus kemana, masih ada lihat alat-alat seperti itu yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, jaringan informasi dan komunitas beragam informasi telah menerpa komunitas ya. Jadi berkaitan dengan jaringan informasi dan komunitas ini, kita harus tahu bahwa komunitas yang berisi individu-individu di dalam masyarakat itu beragam dalam menerima informasi dan terpaan komunikasi. Terpaan itu artinya apa? Yang seseorang anggota masyarakat itu sudah mengetahui sesuatu dari apa. Ya. Seperti kita misalnya nonton televisi 1 jam, 2 jam tentang sesuatu, nah itu berarti kita sudah terterpa oleh acara yang ada di televisi itu. Nah, beragam informasi yang telah menerpa komunitas ini bisa melalui media massa, bisa melalui penyuluh pertanian, bisa juga formulator ya, pedagang pestisida tuh,
bisa juga mungkin dari TKI yang baru pulang dari luar negeri, bisa juga perantau domestik, bisa juga dari pedagang, bisa juga dari tetangga, bisa juga dari YouTube, bisa juga dari yang lain-lainnya. Jadi informasi yang dimiliki oleh kita dan informasi yang telah diketahui oleh masyarakat setempat yang akan kita kembangkan, kita juga harus tahu sejauh mana masyarakat telah paham tentang informasi-informasi tertentu. Jangan-jangan masyarakat sekarang sudah lebih melek ya dibandingkan dengan para pekerja pengembangan masyarakatnya. Karena apa? Karena masyarakat sekarang orang-orang tuanya mungkin sudah lebih tahu juga, diberitahu oleh anak-anaknya yang lebih melek teknologi dalam kaitannya dengan media sosial. Jadi terpaan masyarakat oleh sumber informasi ini saat ini sangat banyak. Baik dari media massa, baik dari televisi, baik dari koran, maupun dari yang bersifat orang-orang seperti dari penyuluh pertanian, TKI, perantau, formulator, dan seterusnya. Nah, komunikasi sosial dalam pengembangan masyarakat ini mengalami perubahan ya, proses dan pola komunikasinya. Dan perkembangannya sejalan dengan perubahan dan perkembangan komunitas itu sendiri. Makanya kita sebagai pekerja pengembangan masyarakat harus punya kemampuan untuk itu. Masyarakatnya dalam perkembangan seperti apa, maka komunikasi apa yang harus dilakukan. Bagaimana menggerakkan masyarakat itu melalui proses komunikasi. Sehingga dengan demikian human communication, dari komunikasi antar manusia ke mass komunikasi massa, artinya komunikasi massa ya kalau bahasa Indonesia, karena terjadi proses industrialisasi, urbanisasi, dan modernisasi. Nah, jadi menurut si Joseph ini, elemen komunikasi sosial, kita harus memperhatikan jumlah partisipannya, orang yang terlibatnya, juga bersifat publik ya. Lalu dia memiliki fungsi informal, bersifat menghibur, kemudian juga biasanya berlatar belakang atau berkaitan dengan latar belakang kelompok atau masyarakat yang bersangkutan. Sehingga komunikasi sosial tidak memfokuskan dan hanya membahas tentang berbagai media massa dan teknologi, tetapi lebih pada interaksi antar manusia dalam ranah publik, dalam masyarakat atau kelompok budayanya. Baiklah, jadi sebagai kesimpulan dari pertemuan hari ini, kita membahas tentang komunikasi sosial dalam pengembangan masyarakat. Maka Anda harus tahu bahwa ternyata proses komunikasi ini bukanlah sebuah proses yang mudah. Komunikasi sosial yang saat ini dikembangkan lebih merujuk kepada bagaimana hubungan komunikatif antara anggota sistem sosial, ya, termasuk juga bagaimana alat-alat yang digunakannya, struktur dan proses komunikasi itu sendiri. Jadi komunikasi sosial tidak dapat dibatasi sebatas media massa, tetapi harus dipandang juga sebagai kaitannya dalam konteks yang lebih luas. Ingat, komunikasi sosial berarti bagaimana proses komunikasi di dalam masyarakat itu berkembang, bagaimana dilaksanakan, dan seterusnya agar proses pengembangan masyarakat yang sedang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan mencapai apa yang diharapkan. Komunikasi sosial biasanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan media. Jadi media sosial kita tahu ada televisi, ada koran, dan seterusnya. Jadi mana media yang baiknya digunakan dalam pengembangan masyarakat? Seperti Bapak katakan tadi, coba Anda lihat bagaimana keadaan masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakatnya belum bisa baca semua, ya jangan menggunakan media tulis lah. Tapi mungkin media yang lainnya, misalnya media televisi atau media sosial yang lainnya. Dengan demikian, komunikasi sosial dalam pengembangan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Seorang pekerja pengembangan masyarakat, bagaimanapun dia memiliki kompetensi yang mumpuni, tanpa memiliki kemampuan atau keterampilan berkomunikasi dengan masyarakatnya,
maka pesan-pesan yang akan disampaikan belum tentu dipahami oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, kemampuan untuk menggunakan atau melakukan komunikasi sosial di dalam mengembangkan masyarakat itu sendiri sangat perlu dan akan menentukan bagaimana pesan-pesan yang disampaikan dalam proses pengembangan masyarakat itu bisa dipahami oleh masyarakat yang bersangkutan. Ingat bahwa dalam kehidupan manusia banyak faktor yang mempengaruhi proses komunikasi ini. Selain karakteristik sumber informasi, juga karakteristik dari penerima komunikasi, dalam hal ini masyarakat, juga akan ditentukan oleh pesan-pesan yang disampaikan oleh pekerja pengembangan masyarakat. Bagaimana dia mengemas pesannya, akan disajikan dalam bentuk apa pesannya. Setelah itu dia juga harus berpikir pesan-pesan ini akan disampaikan melalui media apa. Oleh karena itu, kemampuan memahami proses komunikasi dan komunikasi sosial ini sangat penting dalam proses pengembangan masyarakat. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang terakhir ini Anda bisa memahami lebih banyak bahwa di dalam mengembangkan masyarakat, kemampuan berkomunikasi dan menggunakan komunikasi sosial dalam mengembangkan masyarakat tersebut sangat penting. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa membekali Anda lebih banyak ketika Anda nanti berinteraksi langsung di dalam mengembangkan masyarakat yang Anda tuju. Baik, Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.